Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam forum ini guna melaksanakan salah satu pembelajaran kita mengenai sistem reproduksi. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu sistem reproduksi pada manusia ya. Baik, sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Atau masih ingat apa itu sistem reproduksi? Masih, Bu. Dewi Sartika. Coba tadi Dewi Sartika, apa itu sistem reproduksi? Saya, Bu. Oh iya, Jana Widiani. Apa itu sistem reproduksi, Jana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sistem reproduksi itu biasa juga disebut dengan sistem genital. Adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Terima kasih, Bu. Baik, Jana. Ya, baik. Jadi sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari rangkaian organ dan zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses perkembangbiakan. Slide-nya bisa digeser, Dek. Digeser lagi. Jadi, sesuai namanya, fungsi sistem reproduksi pada manusia itu berperan penting dalam kelangsungan hidup dan regenerasi manusia. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai fungsinya. Slide-nya bisa digeser, Dek. Ya, baik. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria. Ada yang tahu apa sih organ-organ reproduksi pada pria? Baik, mungkin tidak ada ya. Jadi Ibu lanjut. Sistem reproduksi pria meliputi yaitu
Pertama, penis, di mana penis ini adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis terdiri atas 3 rongga, yaitu yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan efektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh dan saraf perasa. Penis juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Yang kedua yaitu skrotum. Mungkin slide-nya bisa digeser deh untuk memperlihatkan gambarnya. Ya, baik. Yang kedua itu skrotum, di mana skrotum itu berbentuk kantong atau kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Nah, yang ketiga ada testis. Ada yang tahu apa itu testis? Saya, Bu. Dewi Sartika, apa itu testis, Dek? Dewi Sartika. Iya, Bu. Maaf, Bu, jaringan. Oh iya. Apa itu testis, Dek? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, Bu, testis adalah organ reproduksi bagi karena testis itu sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, di mana peranannya itu sangat penting bagi kesehatan si pria itu sendiri. Nah, tentunya testis ini haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Seperti itu, Bu. Intinya di sini, Bu, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron pada pria. Sekian, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban yang sangat bagus ya, Dewi Sartika. Seperti kata Dewi Sartika bahwa testis itu adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat, telur, dan berjumlah sepasang. Jadi testis ini terdapat di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Salah ya, testosteron. Yang selanjutnya itu ada epididymis, di mana epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Adapun saluran uretra, yaitu saluran kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, atau hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Bagian selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Adapun kelenjar Cooper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Ada yang tahu apa fungsi dari kelenjar Cooper ini?
Mungkin tidak ada ya, jadi Ibu lanjut. Fungsi dari kelenjar ini adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra, sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Itu tadi adalah organ dari sistem reproduksi pada pria. Slide-nya bisa digeser, Dek. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Ada yang tahu struktur reproduksi pada wanita? Mungkin tidak ada Tidak, ya. Bu. Iya. Saya, Jadi, Bu. oh baik. Jana Widiani, sebutkan struktur reproduksi pada wanita. Glory, Bu. Jana dulu. Tidak tahu, Bu. Oh, bagaimana dengan Glory? Tahu, Dek? Saya tadi yang bicara, Bu, tapi dikira Jana. Oh, maaf, Dek. Jadi, Glory Christine, apa itu sistem struktur reproduksi pada wanita, Dek? Bisa disebutkan? Kalau yang saya tahu, Bu, struktur sistem reproduksi pada wanita itu terdiri atas ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur, kemudian saluran uterin, rahim atau uterus, vagina, dan vulva dan kelenjar payudara. Itu, Bu. Ya. Ya, baik. Glory Christine, jawabannya sangat bagus ya. Slide-nya bisa digeser, Dek. Ya, baik. Ibu jelaskan ya mengenai sistem reproduksi pada wanita. Baik, setelah kita mengetahui apa itu sistem reproduksi pada pria, berikut ini kita akan mempelajari mengenai struktur reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada vagina, di mana vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran untuk melahirkan. Selanjutnya ada serviks, di mana serviks ini adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks adalah memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Ada juga saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran kanan dan kiri. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini fungsinya sebagai saluran untuk sel telur atau ovum dan bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba Fallopi menjadi wadah fertilisasi untuk pembuahan sel telur oleh sperma.
Selanjutnya ada indung telur atau ovarium, sebagaimana tadi dikatakan oleh Glory Christine ya. Ovarium ini berjumlah sepasang juga dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel juga menghasilkan hormon khas wanita yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir yaitu pada bagian rahim. Ada yang tahu apa itu rahim? Bisa diulangi Bu pertanyaannya. Pertanyaannya, ada yang tahu apa itu rahim? Saya, Bu. Saya, Ibu, saya. Atas nama Nur Sakinah, Ibu. Oh iya. Nur Sakinah, apa itu rahim, Dek? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi rahim itu disebut juga dengan uterus. Nah, rahim ini adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, terima kasih Nur Sakinah. Jawabannya sangat bagus ya. Namun saya ulangi lagi ya. Rahim itu adalah organ berongga yang bentuknya merupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Slide-nya bisa digeser, Dek. Ya, baik. Mungkin materi kita sampai di situ saja ya, yaitu mengenai sistem reproduksi, sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.